Bajingan dari Susukan. Bagian 2. Hatinya benar-benar terpikat pada Puji Lestari. Jika Pangeran Matahari mengizinkan, sangat beruntung kalau dia dapat memiliki gadis ini. Tapi memiliki puteri raja, Gajah Rimbun mentertawai dirinya sendiri. Heh, apa salahnya? Orang bertanya kau tak menjawab. Apakah bisu atau tuli? Yang membentak adalah Puji Lestari, membuat Gajah Rimbun gugup. Saya bajingan dari Susukan. Nama apa itu? Ujar Puji Lestari. Apa betul itu namamu? Betul sekali, Raden Ayu. Nama saya memang jelek. Mungkin sifatmu lebih jelek, kata Puji Lestari ketus. Sekali melihat pemuda bermuka hitam itu, dia langsung merasa tidak senang. Siti Hinggil bersikap lebih wajar. Ada apa kau di sini? Mengapa penggawa itu terbujur dan menjerit-jerit di atas kudanya? Saya di sini menjalankan tugas, Raden Ajeng. Penggawa itu mendapat celaka karena ulahnya sendiri. Kau bukan prajurit istana atau prajurit kerajaan. Tugas apa yang kau lakukan di sini? Menjaga keselamatan Raden Ajeng dan Puteri sehubungan dengan adanya niat buruk orang-orang keraton mencurigai Raden Ajeng berdua. Siti Hinggil terkejut. Puji Lestari mengerenyit. Maksudmu apa? Bertanya Siti Hinggil. Maksud saya, sehubungan dengan tuduhan bahwa Raden Ajeng dan Raden Ayu berdua mempunyai hubungan dengan Pangeran Matahari. Saya diperintahkan membunuh siapa saja yang berani menyulitkan orang-orang di rumah ini. Siapa yang memerintahkanmu? Tanya Puji Lestari. Saya tidak berani mengatakannya, Raden Ayu, jawab bajingan dari Susukan alias Gajah Rimbun. Siapapun kau adanya dan perintah apapun yang sedang kau jalankan, aku tidak senang melihatmu di sini. Keselamatan rumah ini adalah dalam tanggung jawab raja. Namamu saja bajingan dari Susukan. Siapa percaya padamu? Menyambung Puji Lestari. Jangan-jangan kau bangsa maling atau garong yang hendak berbuat jahat terhadap kami? Gajah Rimbun tersenyum tawar, dan menjawab, jika saya ingin berbuat jahat, sudah dari tadi dapat saya lakukan, semudah saya membalikkan telapak tangan, berkata pemuda itu. Lihat apa yang ada dalam tangan saya, katanya demikian. Tangan kirinya yang tadi terkepal dibukanya. Siti Hinggil dan Puji Lestari sama-sama memandang ke arah tangan kiri itu, dan keduanya sama-sama terkejut. Di atas telapak tangan si pemuda bermuka hitam, mereka melihat sebuah tusuk kundai emas. Astaga, Raden Ajeng, Siti Hinggil berseru seraya memegang rambutnya. Tusuk kundai yang ada di tangan si pemuda adalah tusuk kundai yang sebelumnya menancap di gelungan kondenya. Bagaimana benda itu tahu-tahu berada dalam tangan pemuda ini tanpa dia melihat kapan orang mengambilnya, bahkan tanpa merasa sama sekali? Kau punya ilmu hitam, sentak Puji Lestari. Gajah Rimbun tersenyum. Saya tidak punya ilmu apa-apa, Raden Ayu, jawab pemuda itu. Lalu, mengembalikan tusuk kundai emas pada Siti Hinggil. Lebih cepat kau pergi dari sini, lebih baik, kata istri Sri Baginda yang ketiga itu. Saya memang akan pergi, Raden Ajeng. Tapi tidak terlalu jauh. Satu hal perlu diketahui, justru Sri Baginda sendiri sangat menaruh curiga pada kalian ibu dan anak. Kalangan istana menduga keras kalian punya sangkut paut tertentu dengan Pangeran Matahari. Berniat menumbangkan takhta raja. Ini semua gara-gara cincin milik Raden Ayu yang diberikan dan dipakai oleh Pangeran Matahari waktu menyerbu keraton tempo hari. Jadi, kalau begitu pangeran itulah yang memerintahkanmu, ujar Sri Puji Lestari. Saya tidak berani membenarkan hal itu, jawab Gajah Rimbun. Katakan di mana pangeran itu sekarang, ujar Sang Dara. Saya tidak tahu dia ada di mana, Raden Ayu. Saya ditugaskan untuk menyerahkan barang ini. Lalu Gajah Rimbun mengeluarkan cincin emas bergambar burung Raja Wali pada Puji Lestari. Dalam terkejut, Puji Lestari mengambil cincin itu, mengamatinya sebentar, lalu memandang pada ibunya. Saya yakin, Pangeran Matahari yang menyuruhnya. Siti Hinggil mengangguk dan membuka mulut hendak menanyakan sesuatu. Tapi bajingan dari Susukan sudah berkelebat pergi. Jilid 5. Belum lama Gajah Rimbun berlalu, belum lama Raden Ajeng, Siti Hinggil dan puterinya serta Pangeran Sabrang masuk ke dalam rumah besar, serombongan orang berkuda muncul. Mereka berjumlah 5 orang. Dari pakaian dan senjata yang tersisip di pinggang masing-masing, jelas mereka adalah abdi-abdi atau pasukan kerajaan. Bertindak sebagai pemimpin, seorang perwira muda bertubuh tinggi kurus yang memiliki sepasang mata sangat merah. Di kalangan pasukan, dia dikenal dengan julukan si mata api. Pandangannya memang angker dan ilmu silatnya cukup tinggi. Baru saja kelima orang itu turun dari kuda masing-masing,
bahkan belum sempat bicara dengan prajurit pengawal yang datang menyongsong, Gajah Rimbun tahu-tahu sudah berdiri di tangga rumah besar. Sikapnya jelas menghalangi siapa saja yang hendak masuk. Sementara itu, sebuah kereta kecil kelihatan memasuki pintu halaman. Perwira muda berjuluk si mata api memandang tak berkesip pada Gajah Rimbun, membuat bajingan dari susukan ini tergetar juga hatinya. Tampangmu baru hari ini kulihat. Aku tahu pasti kau bukan prajurit kerajaan atau pengawal gedung kediaman istri Sri Baginda. Mengapa kau berani menjual lagak kurang ajar di hadapan kami pasukan kerajaan? Gajah Rimbun seperti tak acuh. Sambil memandang ke kiri, dia bertanya, "Perwira, apakah kau mencari orang bernama bajingan dari susukan?" "Bukan saja mencarinya, tapi akan mematahkan batang lehernya," sahut si mata api. "Dia telah menganiaya seorang anak buahku." "Ah, kalau begitu, kau datang tepat pada waktunya." Abis berkata begitu, Gajah Rimbun ulurkan lehernya. "Akulah orang yang kalian cari. Silakan mematahkan batang leherku, bangsat." "Memang minta mampus," teriak si mata api marah. Tapi dia tak mau turun tangan sendiri. Seraya berpaling pada 4 orang anak buahnya, dia berikan perintah, "Cincang keparat muka hitam ini." 4 buah pedang berkeresekan keluar dari sarung masing-masing, lalu serentak diayunkan ke arah Gajah Rimbun. 2 menabas pundak, 1 membacok kepala, satunya lagi membabat leher yang masih diulurkan. Apa yang terjadi kemudian membuat si mata api yang terkenal buas menjadi bergidik. Ketika 4 buah pedang itu dilihatnya hanya tinggal sejengkal mencapai sasaran, tiba-tiba pemuda bermuka hitam gerakkan kedua tangannya. 2 buah pedang mencelat ke udara bersamaan dengan jeritan 2 prajurit. Tangan masing-masing patah dan tampak berubah menjadi hitam. 2 prajurit lagi terhempas ke tanah dan berguling-guling sambil menggerung. Tubuh mereka tampak mengeluarkan asap. Sesaat kemudian keduanya melingkar tak berkutik lagi dalam keadaan tubuh gosong seperti dibakar. Ketika pemuda itu hendak bergerak ke arahnya, si mata api cepat berseru, "Tahan!" Kau takut mampus?" tanya Gajah Rimbun sambil menyeringai, membuat si mata api merinding. "Jika kau menyerah hidup-hidup, hukuman atasmu akan kuperingan. Kalau kau mau pergi dari sini, nyawamu akan kuampunkan." "Balas bajingan dari susukan. Kurang ajar, kau kira aku takut padamu?" bentak si mata api. Tinju kanannya menderu deras ke arah muka Gajah Rimbun. Yang diserang merunduk tapi, bukek. Tinju yang tadi mengarah muka tahu-tahu berubah cepat menghantam dada dan mengenai dada kiri Gajah Rimbun dengan keras hingga pemuda ini terjengkang. Melihat lawan dapat dipukul rubuh dalam 1 jurus saja, si mata api timbul keberanian dan rasa percaya diri. "Hanya begitu saja kehebatan keparat ini," katanya dalam hati. Lalu dia melompat seraya kirimkan tendangan kaki kanan ke muka Gajah Rimbun. "Hancur kepalamu," teriak si mata api. Tapi sekali ini dia kecele. Bukan kepala lawan yang hancur, tapi kaki kanannya yang kena ditangkap. Sebelum dia sempat menarik kaki yang tertangkap sambil menghujamkan tumit kirinya ke dada lawan, tahu-tahu dia merasakan sekujur tubuhnya panas seperti dipanggang api. Sesaat kemudian tubuhnya terlempar ke atas. Karena sakit, terkejut, dan bingung, walaupun sudah jungkir balik agar dapat jatuh di atas kedua kakinya, namun tetap saja perwira muda itu jatuh bergedebuk, jatuh punggung di tanah. Sekujur tubuhnya tampak merah seperti terseduh. Dari mulutnya keluar suara mengerang menahan sakit yang luar biasa. Ketika dia mencoba bangkit, sebuah kaki yang kuat dan berat meninjak dadanya. Memandang ke atas, ternyata pemuda bermuka hitam itu yang menginjaknya. "Nyawamu kuampunkan. Kembali ke istana dan sampaikan pesanku pada semua orang di sana. Jangan sekali-kali mengganggu dan membuat kesulitan atas diri Raden Ajeng Siti Hinggil serta puterinya. Ibu dan anak itu tidak ada hubungan apa-apa dengan Pangeran Matahari. Siapa berani mengabaikan pesanku ini akan berhadapan dengan malaikat maut. Katakan namaku adalah bajingan dari susukan." Gajah Rimbun angkat kakinya dari atas dada si mata api. Dengan menanggung sakit amat sangat, perwira muda ini bangkit berdiri. Dalam keadaan seperti itu, dia melihat sebilah pedang tergeletak di tanah 3 jengkal dari tangan kanannya. Secepat kilat, perwira ini menyambar senjata itu, lalu sambil membalikkan tubuh, dia ayunkan pedang tepat pada batasan pinggang bajingan dari susukan. "Diberi ampun malah minta racun," rutuk Gajah Rimbun. Kaki kanannya bergerak lebih cepat melabrak dada si mata api. Tubuh perwira itu terpental bersama pedang yang terlepas dari pegangannya. Dia melingkar dekat roda kereta, mengerang beberapa kali, muntah darah lalu pingsan. Di atas kereta,
Kusir tua berkumis putih gemetar ketakutan setengah mati ketika bajingan dari susukan melangkah mendatangi. Angkat tubuh perwira itu, bawa ke istana. Jika dia mampus di perjalanan, maka kau yang harus menyampaikan apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar di tempat ini. Mengerti? Saya mengerti. Kusir tua cepat turun lalu mengangkat tubuh si mata api dengan susah payah. Tanpa menunggu lebih lama, dia segera membedal kuda penarik kereta. Ketika Gajah Ribun melangkah meninggalkan tempat itu, di tangga rumah tampak tegak Raden Ajeng Siti Hinggil dan Puji Lestari Ambarwati. Lagi-lagi kau berani membuat onar di sini, terdengar ucapan Puji Lestari disertai air muka sangat tidak senang. Gajah Rimbun membungkuk hormat. Maafkan saya, Raden Ayu. Bajingan dari susukan hanya menjalankan perintah. Kau tunggulah, orang-orang dari istana pasti akan menangkapmu hidup atau mati. Gajah Rimbun tersenyum. Dengan ilmu hebat yang diberikan Pangeran Matahari secara aneh, tak satu orang pun ditakutinya. Dia yakin sekali hal ini. Yang dipikirkannya justru bagaimana kalau nanti setelah Pangeran Matahari mengambil kembali kepandaiannya itu. Sekali lagi, pemuda bermuka bundar itu melayangkan senyumnya pada Puji Lestari, menjura, dan meninggalkan tempat itu. Ketika kusir tua menceritakan apa yang terjadi, ruang sidang istana menjadi gempar. Apakah kejadian ini perlu segera diberitahu pada Sri Baginda? Tanya Raden Kertopati, Panglima Pasukan Kota Raja. Sebaiknya kita periksa dulu keadaan perwira itu. Mungkin dia bisa memberi keterangan lebih banyak, menjawab Raden Mas Jayengrono, Kepala Bala Tentara Kerajaan. Lalu bersama-sama Patih Haryo Unggul, diiringi belasan perwira tinggi dan perwira muda, mereka meninggalkan ruangan sidang, menuju halaman istana. Ketika diperiksa, ternyata perwira muda berjuluk si mata api itu sudah tak bernyawa lagi. Melihat keadaan tubuhnya yang merah seperti terpanggang, perwira ini menemui ajal akibat ilmu kesaktian yang bukan sembarangan, ujar Patih Haryo Unggul setelah memeriksa dengan teliti. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bertanya Kertopati. Siapkan selusin perwira, bawa 100 prajurit, kurung rumah kediaman Raden Ajeng Siti Hinggil dari jarak 5 tombak. Yang berkata adalah Raden Mas Jayengrono. Ada baiknya Dimas Kertopati ikut berangkat ke sana, berkata Patih Kerajaan. Salah satu dari kami akan menyusul. Jangan melakukan apa-apa sebelum kami datang. Maka Raden Kertopati segera jalankan perintah atasannya itu. Setelah rombongan itu pergi, Patih Haryo Unggul berpaling pada Raden Mas Jayengrono dan bertanya, apakah Raden Mas pernah mendengar orang berjuluk bajingan dari susukan itu sebelumnya? Yang ditanya menggeleng. Patih Haryo Unggul usap-usap dagunya. Aneh, desisnya. Seorang dengan julukan seperti itu, tak dikenal sebelumnya, tapi memiliki ilmu luar biasa. Bertindak sebagai pelindung dan pembela Raden Ajeng Siti Hinggil dan puterinya. Sungguh aneh, saya rasa ada baiknya Paman Patih memberitahukan Sri Baginda. Biar saya menyusul Raden Kertopati untuk melihat sampai di mana kehebatan orang itu. Saya setuju hal itu, sahut Patih Haryo Unggul. Yang penting menyelidiki. Kita harus tahu apa hubungan bajingan dari susukan ini dengan istri Sri Baginda. Ingat keterangan kusir tua itu? Dia sempat mendengar ketika bajingan dari susukan berkata bahwa dia hanya menjalankan tugas. Nah, kita harus tahu siapa di belakangnya. Siapa yang menugaskannya? Jika tidak dapat dari orangnya langsung, istri Sri Baginda itu pasti mengetahui. Saya berangkat sekarang, Paman Patih. Pergilah. Walaupun manusia itu tidak terkenal, tapi jangan Raden Mas menganggapnya enteng. Saya lebih suka kalau dia dapat ditangkap hidup-hidup. Itu memang keinginan saya, Paman Patih, jawab Raden Mas Jayengrono. Namun dalam hatinya, dia pun punya keinginan untuk menyaksikan bahkan hendak menjajal sampai di mana kehebatan manusia yang memperkenalkan dirinya sebagai bajingan dari susukan itu. Jilid 6. Ketika Kepala Bala Tentara Kerajaan Raden Mas Jayengrono sampai di tempat kediaman istri raja yang ketiga, maka dia menyaksikan satu pemandangan luar biasa. Halaman rumah yang cukup luas itu dikurung rapat oleh puluhan prajurit. Sekitar 6 prajurit, 2 perwira muda, dan seorang perwira tinggi tampak tergeletak di tanah. Kebanyakan dari mereka sudah tak berkutik lagi, alias mati. Yang masih hidup terdengar mengerang megap-megap tanda umurnya pun tak bakal lama. Rata-rata mereka menderita patah tulang tangan atau kaki, atau hancur tulang-tulang iganya. Yang menemui kematian rata-rata kelihatan kehitaman kulit tubuhnya, seperti hangus dipanggang api. Raden Ajeng Siti Hinggil, Raden Ayu Lestari, dan Pangeran Sabrang tegak di tangga rumah,
menyaksikan Raden Kertopati yang dibantu oleh seorang perwira tinggi dan 3 orang perwira muda mengeroyok seorang pemuda berkulit hitam, berwajah bundal. Melihat pada ilmu silat yang dimainkan pemuda tadi kenal ini, jelas dia tidak memiliki kepandaian yang dapat diandalkan. Bahkan boleh dikatakan hampir tak ada sama sekali jurus-jurus ilmu silat yang dimainkannya. Akan tetapi, setiap gerakan yang dibuatnya mengeluarkan deru angin tanda dia memiliki tenaga dalam yang kuat. Dan setiap dia menggerakkan tangan dan kakinya, para pengeroyok cepat bertindak mundur atau menyelamatkan diri. Yang terlambat kalau tidak menemui ajal pastilah cedera berat. Beberapa kali Jayeng Rono melihat para pengeroyok berhasil menyerangkan pukulan atau tendangan ke tubuh pemuda itu. Namun, seperti kebal pukulan, si pemuda seolah-olah tidak merasakannya. Dia terus merangsak menyerang para pengeroyoknya. Ada satu hal yang sempat diperhatikan kepala bala tentara kerajaan itu. Betapapun hebatnya tenaga dalam dan berbahayanya setiap gerakan tangan atau kaki si pemuda, namun dia tidak memiliki nafas yang panjang. Dadanya turun naik, tenggorokannya bergerak-gerak dan hidungnya mengembang kempis tanda nafasnya mulai memburu. Hentikan pertempuran! Tiba-tiba Raden Mas Jayeng Rono berteriak keras. Pihak kerajaan yang mengenali suara kepala bala tentara itu segera berhenti menyerang. Masing-masing melompat 2 langkah ke belakang. Mereka semua memandang dengan heran pada Raden Mas Jayeng Rono. Ada apakah? Mengapa Kang Mas menghendaki perkelahian ini dihentikan? Bertanya Kertopati. Tubuhnya tampak mandi keringat tanda tenaganya terkuras. Biarkan aku bicara dulu dengan pemuda berkulit hitam itu, jawab Jayeng Rono. Lalu dengan suara lebih perlahan hingga hanya Kertopati yang mendengar, dia menegur. Bukankah Pati sudah memberi ingat? Jangan melakukan apa-apa sebelum salah satu dari kami datang ke tempat ini? Saya ingat sekali pesan itu, Kang Mas. Tapi pemuda itu tiba-tiba muncul dan mengusir kami dari tempat ini, menjawab Kertopati. Jayeng Rono berdehem beberapa kali lalu palingkan kepalanya ke arah Gajah Rimbun. Kau orangnya yang bernama bajingan dari Susukan? Tanya kepala bala tentara kerajaan dari atas punggung kuda. Gajah Rimbun alias bajingan dari Susukan mengangguk. Dia tegak di tengah kalangan dengan sikap pongah sambil bertolak pinggang. Dengan tenang, meskipun hatinya mulai jengkel, Jayeng Rono kembali bertanya, mengapa kau membuat keonaran di tempat kediaman istri Sri Baginda? Bukan aku yang membuat keonaran, tapi kalian yang datang menimbulkan kerusuhan, sahut bajingan dari Susukan. Namamu cocok dengan sifatmu. Kau pandai bersilat lidah. Apa hakmu melarang abdi kerajaan yang diperintah raja untuk memeriksa Raden Ajeng Siti Hinggil? Bertanya Jayeng Rono dengan mata melotot. Raja menyuruh menyelidik istrinya sendiri. Ini adalah aneh, tukas bajingan dari Susukan. Jika kalian hendak menyelidik orang lain, mengapa Raden Ajeng dan puterinya yang kalian curigai? Karena cincin emas milik Raden Ayu Puji Lestari dipakai oleh seorang pengacau mengaku bernama Pangeran Matahari. Kalau tak ada sangkut paut dengan orang itu, mana mungkin cincin tersebut ada padanya? Raden Ayu telah memberikannya karena ada hubungan tertentu. Bukan begitu, Jayeng Rono berkata sambil berpaling dan memandang tajam pada Puji Lestari Ambarwati, membuat gadis ini sesaat gugup dan pucat wajahnya. Saat itu, terdengar suara bajingan dari Susukan kembali. Sungguh kecurigaan keji, menuduh tanpa bukti. Raden Ayu, perlihatkan bahwa cincin itu tak pernah kau berikan pada siapapun. Puji Lestari ulurkan tangan kirinya. Pada jari manis tangan kiri sang puteri, kelihatan cincin emas bergambar burung Raja Wali melingkar di jari manisnya. Sesaat, Raden Jayeng Rono jadi terpaku, penuh heran tak mengerti. Bagaimana cincin yang beberapa waktu lalu jelas dilihatnya berada di tangan Pangeran Matahari kini tahu-tahu sudah ada lagi di jari Raden Ayu Puji Lestari. Padahal beberapa hari lalu, ketika ditanya, sang puteri tidak dapat memperlihatkan benda itu. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, ujar Jayeng Rono. Dia memandang berkeliling lalu memerintah, tangkap pemuda ini. Teriakan ini membuat beberapa orang yang ada di sekeliling bajingan dari Susukan segera melompat menyerbu. Mereka adalah Raden Kertopati kepala pasukan Kota Raja, 3 orang perwira muda, dan 2 orang perwira tinggi. Dalam waktu sekejapan saja, pemuda berkulit hitam itu sudah dilanda hujan serangan. Bukan serangan biasa, tapi serangan mengandung tenaga dalam tinggi. Jangankan manusia, seekor kerbau besar pun akan babak belur dihantam pukulan dan tendangan orang-orang itu. Terdengar suara gedebak-gedebuk ketika tinju dan kaki mendarat di tubuh bajingan dari Susukan. Tubuhnya terbanting kian kemari, tapi anehnya, dia seperti tidak merasakan apa-apa. Jangankan menjerit, meringis pun tidak.
Melihat kejadian ini dengan beringas, Raden Kertopati merangsak ke depan, lancarkan serangan-serangan dalam jurus-jurus ganas. Raden Mas Jayengrono tampak tertegun. Hampir tak pernah dilihatnya bawahannya itu menggempur lawan seperti itu. Kenyataannya, memang bajingan dari susukan dibuat terpental dan bergulingan di tanah sewaktu kaki kanan Raden Kertopati tepat menghantam lambungnya. Belum sempat bangun, dua perwira muda dan dua perwira tinggi berkelebat berebut cepat mengirimkan serangan. Kalau tidak mati dalam keadaan mengerikan, pastilah pemuda berkulit hitam itu akan menderita luka parah dan cacat seumur hidupnya. Demikian orang-orang yang ada di tempat itu memastikan. Namun, apa yang terjadi kemudian membuat semua orang terkejut. Bahkan Jayengrono keluarkan seruan tertahan. Didahului bentakan keras, tubuh bajingan dari susukan melesat setinggi 1 tombak. Tangan dan kakinya bergerak. 4 perwira kerajaan yang tadi menggempurnya mental berpelantingan. Masing-masing keluarkan jeritan mengerikan. Tubuh keempatnya kemudian jatuh ke tanah tak berkutik kaki dalam keadaan hangus hitam. Manusia ini bukan saja memiliki kekebalan, tapi kesaktian mematikan. Desis Raden Mas Jayengrono sementara Raden Kertopati tegak tak bergerak dengan muka pucat. "Pembunuh biadab, siapa kau sebenarnya?" membentak Jayengrono. "Sudah diberitahu, masih saja bertanya. Bukankah lebih baik kalian pergi semua dari tempat ini dan jangan ganggu Raden Ajeng Stiti Hinggil serta puterinya?" "Kentut busuk," maki Jayengrono. Memandang pada keadaan mayat yang hangus hitam itu, kepala bala tentara kerajaan ini tiba-tiba saja ingat sesuatu dan curiga besar. Ketika beberapa waktu lalu Pangeran Matahari menyerbu istana, lawan-lawan yang mati di tangannya pun mengalami nasib seperti keempat perwira itu. Mati dengan tubuh hangus hitam seperti dipanggang. Ilmu pemuda mengaku bajingan dari susukan ini serupa dengan yang dimiliki Pangeran Matahari. Maka Jayengrono pun kembali membentak, "Apa hubunganmu dengan Pangeran Matahari? Masih saja mengajukan pertanyaan? Jika kalian tidak cepat minggat dari sini, jangan menyesal kalau cuma arwah kalian yang meninggalkan tempat ini," berkata bajingan dari susukan alias Gajah Rimbun sambil menyeringai dan berkacak pinggang. Sombong dan menghina sekali, kertak Jayengrono yang saat itu masih duduk di atas punggung kudanya. Dia berpaling pada Raden Kertopati dan berkata memberi perintah, "Dimas, tangkap keparat itu, hidup atau mati." Menerima perintah seperti itu, kepala pasukan kota raja itu menjadi agak terkesiap. Melihat kehebatan pemuda kulit hitam, hatinya jadi meragu apakah kepandaian silat dan kesaktiannya akan mampu menghadapi orang itu. Melihat bawahannya itu tidak bergerak dari tempatnya, Jayengrono cabut keris berhulu gading gajah di pinggangnya dan melemparkan senjata ini pada Raden Kertopati seraya berkata, "Pergunakan Kiai Gajah Putih ini. Masakan tubuhnya tidak akan tertembus sekalipun dia punya kesaktian seperti malaikat." Kiai Gajah Putih adalah sebilah keris berhulu gading berbadan putih karena terbuat dari perak yang diramu dengan sejenis racun jahat berwarna putih. Senjata sakti mandraguna ini didapat Raden Mas Jayengrono dari gurunya almarhum. Untuk mendapatkan keris itu, Jayengrono harus menempuh ujian sangat berat, yaitu berpuasa selama 100 hari dengan hanya minum air embun yang ada di dedaunan, serta hanya sekepal nasi putih setiap malam Jumat. Setelah itu, dia harus pula bersamadi di 7 tempat selama 7 hari untuk setiap tempat. Ketika sang guru menyerahkan keris itu kepadanya, disebutkan pula satu larangan yang tidak boleh dilanggar oleh Jayengrono setelah memiliki senjata itu, yakni larangan menggauli perempuan yang bukan istrinya alias berzina. Raden Kertopati menyambut Kiai Gajah Putih yang dilemparkan Jayengrono kepadanya. Jelas dia tak bisa berbuat lain, maka kepala pasukan kota raja ini segera mencabut senjata itu. Begitu keris keluar dari sarungnya, memancarlah cahaya putih. Cahaya ini menjadi lebih terang karena saat itu matahari hampir tenggelam dan udara mulai gelap. Sesaat, bajingan dari susukan merasa keder juga melihat cahaya angker keris di tangan Kertopati. Namun dia begitu yakin akan kehebatan ilmu titipan yang diberikan Pangeran Matahari padanya. Maka dengan tetap berkacak pinggang, pemuda berkulit hitam ini sunggingkan seringai mengejek. "Kalau kau memang hendak mencoba kehebatan keris butut itu, mengapa tidak lekas menyerang?" Jayengrono panas sekali hatinya mendengar keris saktinya diejek dan dilecehkan begitu saja oleh bajingan dari susukan. Dia berteriak marah, "Dimas, lekas bunuh bangsat itu!" Maka Kertopati pun melompat menyergap lawannya sambil tikamkan Kiai Gajah Putih. Sinar putih berkiblat disertai desingan angin. Bajingan dari susukan berkelit sambil menuju ke depan.
Gerakannya menjotos terasa seperti tertahan oleh angin yang datang menyambar dari badan keris. Maka dia ganti pergunakan kaki untuk menendang kaki musuh. Kertopati melompat sambil tikamkan keris di tangan kanannya sekali lagi. Kali ini ke arah tenggorokan lawan. Bukek, tendangan bajingan dari susukan meskipun agak meleset, masih sempat menghajar betis kanan Raden Kertopati hingga orang ini kehilangan keseimbangan, limbung dan jatuh tersungkur. Walaupun tusukan keris ke arah tenggorokan meleset, namun dalam jatuhnya Raden Kertopati masih berkesempatan membabatkan Kiai Gajah Putih ke arah kedua kaki lawan. Brit, kaki celana kiri bajingan dari susukan robek besar. Salah satu bagian pahanya tergurat ujung keris. Untuk pertama kalinya, terdengar suara pekik kesakitan keluar dari mulut bajingan dari susukan. Meskipun pahanya hanya tergurat sedikit dan sama sekali tidak mengeluarkan darah, namun tubuhnya terasa menjadi sangat dingin hingga gigi-giginya bergemeletakan. Celaka, apakah kesaktian yang diberikan Pangeran Matahari tidak sanggup menghadapi keris putih itu? Bajingan dari susukan merasa khawatir sekali. Rasa kecut membayangi hatinya. Apakah dia akan terus berkelahi di situ atau sebaiknya pergi saja, kembali dan melapor pada Pangeran Matahari? Sementara itu, Raden Kertopati yang tadi terjatuh berusaha bangun. Alangkah kagetnya kepala pasukan kota raja ini ketika mendapatkan dirinya tak sanggup lagi bangkit. Disingsingkannya kaki celananya, betisnya yang tersingkap kelihatan menghitam. Pucatlah paras Kertopati. Dia cepat menotok pangkal paha dan bagian dada di dekat jantung untuk mencegat aliran racun jahat. Lalu, masih dengan menggenggam keris Kiai Gajah Putih di tangan, kepala pasukan kota raja ini gulingkan tubuh menjauhi bajingan dari susukan. Beberapa orang perwira segera menolongnya dan menggotongnya ke dekat tangga rumah besar. Menyaksikan kejadian itu, Raden Mas Jaingrono melompat turun dari kudanya. Dia akan turun tangan sendiri untuk menghajar bajingan dari susukan. Namun di saat yang sama pula, pemuda berkulit hitam itu sudah melompat dari kalangan pertempuran. Berkelebat ke arah pintu halaman. Tangkap, jangan biarkan dia lari, teriak Jaingrono seraya mengangkat tangan kanan untuk menghantam dengan pukulan jarak jauh mengandung tenaga dalam tinggi. Namun serangan ini terpaksa dibatalkan karena belasan prajurit dan para perwira saat itu telah berserabutan mengejar bajingan dari susukan hingga menutup alur pukulan. Kalau diteruskan, hanya akan mencelakai orang-orang sendiri. Jaingrono semakin gemas dalam hati. Terlebih lagi ketika kemudian dilihatnya di depan sana prajurit-prajurit dan para perwira yang berusaha menangkap bajingan dari susukan terlempar dan rubuh ke tanah. 4 di antaranya menemui ajal dengan tubuh menghitam hangus. Manusia laknat, kertak Jaingrono. Karena tak bisa berbuat lain, akhirnya kepala bala tentara kerajaan ini melangkah cepat ke langkan rumah besar. Saat itu, Raden Ajeng Siti Hinggil, Raden Ayu Puji Lestari, dan Pangeran Sabrang masih berada di sana. Raden Ajeng, tegur Jaingrono seraya membungkuk. Izinkan saya bicara denganmu di dalam. Lalu tanpa menunggu jawaban orang, Jaingrono mendahului memasuki rumah besar, langsung menuju ke sebuah ruangan berpintu kayu berukir-ukir di mana biasanya dipakai Sri Baginda beristirahat bila mana sedang mengunjungi istrinya yang ketiga ini. Sewaktu bajingan dari susukan melarikan diri dikejar oleh para prajurit dan perwira kerajaan, di pinggir jalan, di seberang rumah kediaman Raden Ajeng Siti Hinggil, terlindung di balik kerapatan pohon-pohon bambu, tampak 2 orang pemuda secara diam-diam menyaksikan apa yang terjadi di depan mereka. Pemuda pertama berpakaian serba putih, berambut gondrong. Sesekali tampak dia menggaruk-garuk kepala, entah gemas melihat pertempuran yang tengah berlangsung entah memang kepalanya gatal. Kawan di sebelahnya, seorang pemuda bertampang cakap, berbadan langsing, berambut pendek, dan mengenakan pakaian warna abu-abu. Bagaimana? Kita tangkap pemuda bermuka bundar itu, bertanya si abu-abu ketika melihat bajingan dari susukan hendak melarikan diri.